Baik pemirsa, informasi selanjutnya ini terkait tindak lanjut hasil pertemuan rapat dengar pendapat dengan para camat dan lurah sekota Gorontalo beberapa waktu yang lalu. Komisi B DPRD Kota Gorontalo ini akhirnya turun lapangan terkait penyaluran gas LPG 3 kg ke masyarakat. Mereka akan melihat apakah sudah tersalurkan dengan baik atau belum. Rombongan Komisi B DPRD Kota Gorontalo yang terdiri dari Ketua Komisi B Leni Ontalu, para anggota masing-masing Alwi Podungge, Sopangkat Ramadan, Sucipto Kadir, Syamsia Mohi, dan Selvi Mantu mengunjungi sejumlah kelurahan yang tersebar di 9 kecamatan. Menurut Ketua Komisi B DPRD Leni Ontalu, kegiatan turun lapangan ini tak lain ingin melakukan pengawasan terkait penyaluran gas LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu. Dan dari hasil peninjauan di lapangan, seluruh penyaluran gas LPG 3 kg sudah terlaksana sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat bersama para camat dan lurah sekota Gorontalo beberapa waktu lalu. Ketua Komisi B dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini pula memberikan apresiasi terhadap para pemilik pangkalan gas LPG 3 kg yang sudah bisa mengcover seluruh kepala keluarga yang ada di tiap-tiap kelurahan. Alhamdulillah sebagian besar masyarakat sudah bisa dilayani ataupun di dalam penyaluran gas LPG itu di tiap-tiap pangkalan sudah bisa mengcover beberapa kakak, sehingga semua yang di tiap kelurahan itu baik ada 10-12 pangkalan bisa memenuhi semua kepala keluarga yang ada di kelurahan tersebut. Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Gorontalo memberikan apresiasi terhadap para camat dan lurah terkait tidak adanya rekayasa data saat rombongan Komisi B DPRD yang mendadak melakukan peninjauan di lapangan terkait penyaluran gas LPG 3 kg. Biasanya kan kalau kami mau turun itu kan biasanya ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ini kami secara tiba-tiba, secara mendadak, sehingga data itu tidak rekayasa. Memang data itu memang valid yang memang sudah mereka siapkan. Tetapi sebelumnya juga saya sudah sampaikan bahwa kami akan monitoring secara langsung ke tiap-tiap kelurahan untuk bisa mendata, untuk bisa melihat apa yang menjadi harapan kami, terutama tiap-tiap pangkalan itu mereka harus bisa mengcover beberapa kakak, sehingga mereka data ini tidak tumpang tindih dengan pangkalan yang lainnya, sehingga mereka sudah siap dengan data-data tersebut. Pada saat itu semua kelurahan sama ini Komisi B melaksanakan rapat tidak langsung mengenai penyaluran gas 3 kg kepada masyarakat.
Liputan Advertorial Mimosa TV. Baik pemirsa, ini ada lagi informasi terkait pimpinan dan anggota DPRD Kota Gorontalo yang menggelar rapat gabungan komisi dalam rangka pembahasan terkait perumusan hasil pokok-pokok pikiran anggota DPRD tahun 2020. Berikut selengkapnya. Bertempat di Aula 1 Kantor DPRD Kota Gorontalo, rapat gabungan komisi dalam rangka pembahasan terkait perumusan hasil pokok-pokok pikiran para anggota DPRD tahun 2020 dipimpin langsung Wakil Ketua 1 DPRD Muhammad Rifai Bukusu serta Wakil Ketua 2 DPRD Syamsuddin Umar. Turut hadir dalam rapat ini para ketua-ketua komisi serta sekretaris dewan dan jajarannya serta unsur Bapeda Kota Gorontalo. Menurut Wakil Ketua 1 DPRD Kota Gorontalo, Muhammad Rifai Bukusu, rapat ini dilaksanakan untuk menyatukan persepsi terkait pokok-pokok pikiran para anggota DPRD pasca pelaksanaan reses masa sidang kedua tahun 2020 yang dilaksanakan belum lama ini. Sementara aspirasi yang telah disampaikan oleh masyarakat ke DPRD ditambahkan Rifai, anggaran yang nanti akan dikucurkan oleh pemerintah hanya yang masuk dalam skala prioritas. Jadi rapat gabungan komisi mengenai pokok-pokok pikiran ya hasil reses kemarin. Alhamdulillah kita sudah sepakat tadi mengenai begitu banyaknya pengeluhan maksudnya masukan waktu kita reses kemarin. Saking begitu banyaknya, biasanya yang terjadi selama ini yang dianggarkan itu prioritas, yang paling prioritas hanya biasanya dikarenakan musim hujan, ya sudah jelas saluran yang prioritas. Musim kemarau, debu-debu lagi yang prioritas. Sudah itu ini kita dari teman-teman semua untuk bersepakat seluruh anggota DPRD untuk memasukkan di dapil-dapil masing-masing itu untuk memperjuangkan dan untuk diharuskan diakomodir mengenai pokok-pokok pikiran dari hasil reses yang barusan selesai dilakukan. Sebelumnya, seluruh anggota DPRD di masing-masing daerah pemilihan telah memasukkan hasil reses pada masa sidang kedua berupa aspirasi terkait program pemberdayaan maupun pembangunan fisik. Kami duduk di sini mendengarkan masyarakat dan apa yang kami sampaikan hari ini, ya, itu juga adalah hasil kunjungan lapangan dan juga aspirasi dari masyarakat. Nanti ini dipadukan, Pak. Nanti biar kita akan melihat bahwa mana yang merupakan hasil.
Liputan, Advertorial, Mimosa TV. Pemirsa, masih dalam rangkuman Advertorial sepekan minggu ini. Kali ini informasinya dari Kota Gorontalo, di mana jumlah warga yang terakomodir dalam jaring pengaman sosial di Kota Gorontalo yaitu berjumlah 30.000 penerima manfaat. Dan hal tersebut disampaikan oleh Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Haji Marten Taha SEM Ekdev dalam rapat Forkopimda tingkat Provinsi Gorontalo. Berikut liputannya. Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda tingkat Provinsi Gorontalo masih membahas tentang penanganan dan upaya pemerintah daerah dalam menangani wabah COVID-19. Meski belum terdapat warga yang positif tertular corona, namun hingga saat ini berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah telah mempengaruhi perekonomian masyarakat, khususnya warga yang berprofesi sebagai pengemudi bentor dan pelaku usaha kecil menengah. Menyikapi hal tersebut, pemerintah Kota Gorontalo memiliki jumlah penerima manfaat bantuan sosial berjumlah 30.000 penerima dengan rincian 16.657 penerima manfaat sesuai data terpadu kesejahteraan sosial. Yang diintervensi melalui program bantuan sosial berupa bantuan pangan non-tunai, PKH, dan bantuan sosial lainnya. Selain itu, jumlah warga yang berprofesi sebagai pengemudi bentor berjumlah 13.343, sehingga total penerima bantuan sosial sebanyak 30.000. Oleh karenanya, melalui forum rapat Forkopimda ini, diharapkan adanya sinergitas pemerintah Provinsi Gorontalo dan pemerintah Kota Gorontalo dalam penyaluran bantuan sosial. Dari pengaman sosial ini, kalau sesuai dengan data kami, data di Kota Gorontalo yang setiap tahun kita intervensi yang mereka mendapat itu sesuai dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial atau BDT, data terpadu, ini Pak Budi juga tahu, Pak Kepala Bapeda, itu 16.657 sampai desil 4. Kalau desil 2 kita sesuai dengan data kemiskinan kita itu hanya 6.000 lebih, 6.775 itu kalau sampai desil 2. Tapi kalau sampai desil 4 itu 16.657. Itu yang kita intervensi dengan Tim Liputan, Advertorial, Mimosa TV. Pemirsa, masih terkait dengan virus corona atau COVID-19, Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Dr. Insinyur Haji Ismail Majid MTP, ini memimpin secara langsung rapat koordinasi pendataan stok pangan untuk selanjutnya dilaporkan ke pemerintah pusat karena terkait dengan pandemi corona ini. Berikut liputannya. Mewabahnya coronavirus disease 19 yang telah terjadi di seluruh dunia turut mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, khususnya stok kebutuhan dasar seperti bahan pangan, listrik, hingga BBM. Khusus di Kota Gorontalo, untuk mengantisipasi hal tersebut agar tidak mengalami kekurangan, dibahas melalui rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Dr. Insinyur Haji Ismail Majid MTP bersama instansi terkait lainnya.
Dari data yang dihimpun akan disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk ketersediaan kebutuhan daerah mulai dari stok sembako, alat pelindung diri, BBM, jaringan telekomunikasi, hingga pemenuhan garam beriodium untuk menjadi rujukan pemerintah pusat. Sekretaris Daerah Kota Gorontalo, Dr. Insinyur Haji Ismail Majid MTP, ditemui usai rapat menjelaskan untuk Kota Gorontalo saat ini beberapa kebutuhan pokok masih tersedia hingga bulan Oktober mendatang, yakni beras dan minyak goreng. Beras dan ikutannya gula dan sebagainya, kita melihat berapa stok yang tersedia dan kemudian kebutuhan sampai dengan bulan Oktober. Kemudian yang kedua berkaitan dengan ketersediaan alat-alat kesehatan, baik itu untuk terutama penanganan COVID-19 ini, seperti masker dan terkait dengan alat-alat yang dibutuhkan terkait dengan untuk penanganan COVID ini, apakah berapa jumlah yang tersedia, kemudian kebutuhannya berapa. Tim Liputan, Advertorial, Mimosa TV. Baik pemirsa, ini terkait pemerintah Kota Gorontalo yang menetapkan Gorontalo sebagai siaga darurat virus corona, akhirnya menggelar musrenbang secara online sebagai rencana kerja di tahun 2021. Berikut liputannya. Kegiatan musrenbang yang digelar secara online ini merupakan forum koordinasi antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil musrenbang RKPD yang telah digelar di tingkat kelurahan. Oleh karenanya, melalui forum ini dapat menghasilkan berbagai isu sektoral yang menjadi garapan masing-masing perangkat daerah dan menjadi isu bersama untuk mencapai program yang ditangani, sehingga tujuan dan sasaran yang ditargetkan dapat dicapai. Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini bertujuan membahas rancangan RKPD, antara lain dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, dan menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja, serta lokasi. Garapan masing-masing perangkat daerah sehingga menjadi isu bersama atau isu daerah, sehingga dapat menghasilkan program yang nantinya dapat kita kerjakan secara bersama-sama agar tujuan dan sasaran pembangunan yang ditargetkan dapat kita capai. Bapak Ibu hadirin peserta virtual meeting yang saya hormati, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah secara tegas memandatkan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dan bagian
Liputan Advertorial Mimosa TV. Nah pemirsa, kita sudah sampai di penghujung acara Advertorial sepekan hari ini, tapi ada satu informasi lagi untuk Anda dari Bupati Kabupaten Gorontalo, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD, yang menggelar rapat bersama investor untuk mengetahui prosedur penanganan COVID-19 di perusahaan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Advertorial sepekan hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Dan jangan lupa tetap sehat, tetap di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Rapat dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Gorontalo bersama pimpinan perusahaan ini digelar di ruang Madani kantor Bupati Gorontalo, di mana pada rapat tersebut dihadiri Bupati Gorontalo, pimpinan OPD dan seluruh investor yang ada di Kabupaten Gorontalo. Pengecekan kesiapan prosedur penanganan COVID-19 ini dimulai dari tempat cuci tangan, penggunaan masker, sarung tangan, hingga pengaturan jam kerja di perusahaan itu sendiri. Hal ini dilakukan agar penyebaran COVID-19 tidak terjadi di Kabupaten Gorontalo, khususnya pada masyarakat yang berada di perusahaan tersebut. Selain mengecek kesiapan perusahaan dalam menerapkan prosedur penanganan COVID-19 di setiap perusahaan, pemerintah juga melakukan pengecekan akan produksi di setiap perusahaan dan kendala yang dialami oleh setiap perusahaan dengan adanya COVID-19 tersebut. Salah satunya adalah cuci tangan sekali, menggunakan masker di dalam, jangan kerja ekologi tidak selamat, itu benar-benar terjadi. Bupati Gorontalo Profesor Dr. Insinyur Haji Nelson Pomalingo MPD mengatakan, meski dengan adanya COVID-19 ini, dirinya berharap produktivitas perusahaan terus terjaga tanpa menyampingkan prosedur penanganan penyebaran COVID-19. Pasalnya, jika produktivitas ini tidak berjalan, maka akan berdampak pada tenaga kerja yang ada di perusahaan tersebut, bahkan kepada masyarakat luas. Kemudian yang ketiga, yang paling penting lagi adalah produktivitas Bapak Ibu sekalian harus tetap terjaga. Jangan loyo, bahkan sebenarnya dengan corona ini kita ada satu starting semangat untuk benar-benar menjaga produktivitas. Saya beri contoh tadi, saya sekarang karena jam 9 masuk kantor, jam 7 saya ke mana dulu, ke kebun Pak. Saya institusi pertanian saya menanam sampai sekarang karena saya ingin bercontoh juga kepada Surabaya. Apalagi hari ini, dugaan saya ke depan, krisis pangan kita ke depan. Karena stagnan hampir semua dunia ini, sementara semua butuh makan. Satu pencegahan, yang kedua penanganan sosial. Ini abang bentor apa segala saya kasih, selama 2 bulan dikasih lah makan ya. Karena mereka merasakan, dengan libur ini sekarang, ASN dengan siswa itu mereka sekarang saya sudah cek juga penjual ikan danau itu paling merasakan, tidak ada yang beli lagi Pak. Dengan digelarnya rapat bersama seluruh investor tersebut diharapkan dapat memberikan penyemangat pada setiap perusahaan untuk tetap berproduksi sesuai mekanisme yang ada. Hal ini dilakukan demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gorontalo.
Liputan Advertorial Mimosa TV.